Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Syukurlah ta'ala al-Fatihah. Geser. Wassallallahu alaihi Sultan Najib Sabul Qadir Jilani radhiyallahu anhu ila hadratur rahim Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakr As-Suyuti Syekhina wa murabbi ruhina Syekh Muhsin Al-Syafi'i Syekh Abdul Hanan Maksum Al-Disim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi sapa sapane wong iku yaktul mateni sapa man mukminan ing wong mukmin liya wong mukmin ngono. Muta'amidan khalih wong kang nejo. Bayak sudah kelan arep yen to nyejo sapa man qatlahu ing mateni mukminan bima kelawan alat yaqtulu kang bisa mateni apa maghaliban ing dalem umume utawa kaprahe aliman khale wong kang weruh bi imanihi kelawan imani mukminan fajazau mongko utawi walese maniku jannamu neraka jahanam khalidan khali langgeng via ing dalem jahanam wa ghadibalan bendu sapa Allah alaihi ngatasé man wala ana lan nglanati sapa Allah ing man abada tegese ngedoake sapa Allah ing man mir rahmatihi sang rahmati Allah. Jadi ancamannya neraka jahanam, orang membunuh orang dengan sengaja. Maka di Indonesia dihukum mati ya. Hukumannya hukuman mati atau seumur hidup ya. Biar kenapa diberikan hukuman seumur hidup? Mungkin dalam menanti kehidupannya sebelum dijemput Allah Ta'ala itu dia taubat ya, karena ada seorang perempuan ya, tapi yang dibunuh itu ya Allah alam, masalah keimanannya Allah yang tahu sama dia. Tapi dia tuh membunuh suaminya sendiri ya, bunuh suaminya sendiri, dipotong-potong suaminya, potong kepalanya dipotong, tangannya dipotong, kakinya dipotong, perutnya dipotong, semua dipotong-potong perempuan ini. Perempuan ini sengaja memang mau membunuh suaminya, waktu tidur dipotong-potong, gorok lehernya. Akhirnya dia divonis hukuman hukuman mati. Tapi sebelum dihukuman mati itu ditahan dulu, dipenjara dulu 10 tahun. Subhanallah. Dalam ceritanya, ketika si ibu ini ditembak, itu beliau nggak merasa takut. Karena sebelum ibu ini ditembak, itu selama dihukum 10 tahun, diberitahukan, dikabarkan teman-temannya, ya, teman-temannya termasuk guru ngajinya yang di dalam penjara, si ibu ini sudah menghatamkan Al-Quran berpuluh-puluh kali. Subhanallah. Kadang puasa sunnah. Lah itulah kenapa hukum Indonesia ini, hukum pidana Indonesia, insya Allah sudah sesuai syariat. Dengan mengacu banyak pertimbangan dari kitab-kitab fikih yang masalah kisos ya, masalah jinayat dan sebagainya, sudah pas dengan hukum syariat itu. Makanya kenapa kok di Indonesia tidak langsung dipotong lehernya? Iya, memang ada orang membunuh berencana, itu dihukum mati, tapi tidak langsung dibunuh. Enggak seperti di Saudi Arabia. Kalau di Saudi Arabia ketok palu udah ditaruh di lapangan, ditonton orang banyak, datang algujunya, orangnya gendut, besar, pedang. Di pedang yang bawah itu, yang pedangnya tajam sekali, cabut, set, itu ada di
Masjid Kisos namanya. Itu ada di Jeddah itu. Itu tempat pemenggalan orang. Jadi pedangnya itu ditarik satu kali, seret, del, langsung gelundung-gelundung kepalanya. Dah, langsung dimasukkan lagi, seret. Dan Al-Gojo itu ditaruh di tempat yang begitu indah, begitu nyaman. Turun dari istananya itu kalau dia membunuh orang. Tapi dia diberi kesempatan untuk taubat, langsung dipotong. Nah, tapi kalau di Indonesia seperti ini, yang ada di saya pernah melihat di berita itu, sebelum dia ditembak itu dihukum dulu 10 tahun di penjara, tahan di dalam masa penantian kematiannya itu. Enggak, lah ini orang malah kalau istilahnya dikatakan tobat, bisa tobat beneran, kan dia kan tahu saya akan ditembak mati tahun 2040 pokoknya karena hukuman mati. Ya dia kan tahu berarti saya 20 tahun lagi akan mati, 10 tahun lagi akan mati. Akhirnya orang ini sudah tahu kapan jalannya, malaikat Israel sudah tahu. Awalnya dia tiap hari baca Quran, tobat, sholat ya. Makanya saya lihat di berita itu, ibu yang ditembak mati itu karena memotong-motong suaminya. Lah suaminya sendiri itu pemabuk, penjudi, suka bermain perempuan, ya, suka merampok, preman, gitu. Tiap hari dia dihajar sama suaminya. Nah ketika dia tidur, potong, gorok lehernya. Enggak cuma itu, badannya dipotong, ya, kakinya dipotong, langsung dimasukin kresek, ya, dimasukin kresek, ditaruh di angkot, ditaruh di jembatan, ditaruh di kali. Gitu. Akhirnya ketemu dia yang, lah ini orang yang membunuh dengan sengaja, makanya hukumannya mati. Di Indonesia itu sudah syarat, walaupun tidak langsung dipenggal kepala tapi ditembak. Gitu. Ya termasuk teroris, ya, orang yang ngebom orang sampai menyebabkan kematian banyak. Loh, bom Bali itu yang ngebom orang Islam, yang kena orang Islam juga. Di Legian itu banyak loh orang-orang Banyuwangi, ya, orang-orang Jawa Timur, orang Bali sendiri yang Islam. Dia sholat, dia baca Quran, dia bayar zakat, ikut kena bom itu. Subhanallah. Dan bom itu ledakannya bisa bikin kali. Nah, itu kayak orang itu memang pantas, sangat wajib dihukum mati pelakunya itu. Ya, walaupun dengan dalil dia mau ngebom kemaksiatan, tapi kan yang kena ini orang iman ini. Ada orang yang berjualan bunga, ada yang orang berjualan roti. Itu orang iman, dia sholat juga. Itu almarhum yang diwawancarai oleh wartawan, diselidiki oleh pihak forensik, kepolisian, itu yang mati itu orang-orang iman. Yang bunuh mengatakan agama Islam. Lah orang itu wajib dihukum mati. Nah begitu. Kalau ada orang yang membunuh orang mukmin yang dengan sengaja, wajib dihukum mati. Nah itu begitu. Maka di sini dikatakan fajazauhu jahannam. Maka adalah azabnya adalah neraka jahanam. Nah, di sini khalidan fiha, selama-lamanya. Nah, makanya di Indonesia itu kadang ada yang tidak dihukum mati, tapi dihukum seumur hidup. Ya, tapi juga nanti ujung-ujungnya dia juga mati, gitu. Ya mungkin dalam hukuman seumur hidup ini dia taubat benar-benar kepada Allah, memohon ampun, diterima taubatnya oleh Allah. Karena tidak ada dosa yang tidak diampuni. Semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Wa adalanya wisake sapa Allah lahu maring man adzaban ing siksa aziman kang agung finnari ing dalem. Tapi kalau benar-benar orang itu tidak bersalah, nah kalau yang ibu itu yang motong-motong suaminya itu, ya itu ya salah juga. Ya, tapi karena dia mungkin sudah jenuh, ya, sudah judek, ya, tiap hari dipukulin, ya, akhirnya suaminya lagi tidur langsung digorok, udah mati, langsung dipotong-potong badannya, perutnya, saking jengkelnya saya nggak kuat ya mungkin. Ya karena apa? Karena imannya tipis itu. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya, setelah dia itu dihukum, dia bertobat kepada Allah. Bisa juga orang itu meninggalnya ketika ditembak oleh senapan juru tembak itu husnul khotimah, ada begitu.
binari ing dalam neraka. Wa hadza utawi ki fajazau jahannam iku muawalun. Lah, seperti dulu ada Hakim Agung Sapiudin Kartasasmita ditembak sama orang suruhan Tommy Soeharto. Lah ini. Lah, itu sebenarnya di kisos yang paling berat hukumannya siapa? Ya Tommy Soeharto. Itu begitu. Bukan yang eksekusi. Dia pakai orang itu. Itu begitu. Tembak. Habis diponis tembak. Lah itu. Yang otaknya pelakunya ini yang dihukum mati. Kalau di Saudi Arabia begitu. Kisos ya. Makanya andai kata tidak dikisos ya di Indonesia sudah ada hukuman mati atau hukuman seumur hidup itu. Wa hadza utawi ki fajazauhu jahannam iku awalun den takwil biman kelawan wong yastakhilu kang milang-milang halal sapa man ing qatlul mukmin au bi anna hadza atau kelawan setuhune ikilah khalidan fiha iku jazau wal seman in juz lamun den wala sapa man wala yadalan ora gawe bid'ah iku wala bid'ah niku bak nggih bak napa ya niku bak nggih wala bid'alan ora bid'ah iku mujud fi khalqil wa'idi ing dalem fi khalfil wa'idi ing dalem nulayani janji ikauli karena dewi Allah taala wa yaghfiran ngapura sapa Allah maduna dzalika ing saliyane syirik liman kadene wong sing asal kang karep sapa ya syaum kang kersa sapa Allah ini semua dosa diampuni kecuali syirik ya. Walaupun dia membunuh orang, kalau tobat di dalam dia di penjara atau mungkin sebelum dikisos ya mungkin diampuni oleh Allah. Wa Ibnu Abbas cerita sang sahabat Ibnu Abbas annaha ing setune ayat iku zahiratun pertelo wa annaha lan ing setune wa annaha lan ing setune kaul utawa ayat iki ayat mawon ayat niki iku nasihatun den salini iku nasihatun kang nyalini li ghairi maring liyane ayat min ayatil maghfirati sang pira-pira ayat kang mertelake ngapura babayanan lan mertelake apa ayatul baqarati ayate surat al-baqarah anaka tilal amding setune wong kang mateni sengaja iku yuktalu den pateni sapa qatil bi sebab amdan. Makanya itu, maka paling baik ya hukuman mati ya. Itu paling, kalau dia membunuhnya berencana ya paling relevan hukuman mati. Tapi kalau membunuhnya tidak sengaja seperti kecelakaan, seperti keterangan kemarin kan lain gitu. Wa huwa utawi sibul amdi iku ayyak ta'ala yen mateni sapa wong hu ing man bima kelawan perkara layak tulu kang ora bisa mateni poma. Jadi namanya membunuh dengan sengaja itu bagaimana patokan membunuh dengan sengaja? Membunuh sengaja itu dengan benda-benda yang memang bisa buat melukai ataupun menciderai. Contoh ya dengan pisau, dengan pedang. Kalau sekarang mungkin dengan pistol itu ya, dengan senjata api itu gitu. Itu bisa dihukum langsung hukum kisos mati ya, hukum. Tapi kalau membunuhnya dengan benda-benda yang apa? Yang kira-kira sepele gitu. Woncone ya, aku sengaja membunuh dia, tak antem pakai bantal. Lepas adalah takdirnya dia mati. Buk, aneh. Tapi pas adalah pas diantem batal, pas takdirnya malaikat Israel nyabut nyawanya. Nah itu lain. Itu jadi bisa ada unsur entah guyon, entah bagaimana gitu.
Kalau yang dinamakan pembunuhan berencana, ya hukumannya mati. Dengan alat-alat yang benar-benar bisa mengakibatkan ekses kecelakaan fatal itu. Ya pisau atau ya dikecualikan dari alat-alat yang banyak, sesuatu yang sepele-sepele gitu. Contoh misalnya dengan tangan mukul plek ini. Kecuali sama Nabi Musa ya kuat. Wong Kipti itu bukan dipukul sama Nabi Musa, dikeplak. Plak. Kowe iki aja ganggu wong Bani Israil sing lagi nyambut gawe mbok pecut ae. Plak. Mati langsung. Wong Kipti. Keplak Nabi Musa. Plak itu langsung mati, jungkal mati. Saking kuatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu ngangkat batu yang harusnya mampunya diangkat orang 70. Nabi Musa sendiri ngangkat. Wah, gerak. Satu orang kuat Nabi Musa. Akhirnya membuat para cewek-cewek menjadi kesengsem dan kepecah. Waduh, ada seorang pemuda yang kuat. Siapa tadi ya? Ternyata anak cewek cantik-cantik itu anaknya Nabi Su'aib. Monggo Mbak, mriki Mbak. Niki. Ngombe teng kali niki pun kula Samson kuat. Akhirnya siapa sing bantu apamu? Niku lho tiang pemuda ganteng gagah kuat. Akhirnya Nabi Musa dinikahno karo putrane Nabi Su'aib. Tapi ora langsung dinikahno, dites Nabi Musa niku. Nabi Musa ini kayak Imam Syafi'i, dites. Cah bagus. Kowe arep tak entukno salah sejenis putri saya. Gitu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Pak? Saya siap. Syaratnya kamu ngembala kambing dulu 2 tahun. Ngembala kambing 2 tahun. Nggih. Oh, terus ngembala kambing. Ngembala kambing sudah 2 tahun. Lho iki lho ngoten niku. Zaman biyen kok kepengin dadi mantune maratuwa iki ngono. Oh gak nyedeki cewek, mengambil hati calon mertua. Santri itu begitu. Jauhi zina, dekati calon mertua. Ngono. Ngomong saiki ora. Lakukan zina baru ngrai mertua ya ora iso. Sekarang itu gitu. Jauhi zina, rayu mertua. Ngono. Merayu dengan apa? Dengan akhlak yang baik, nyambut gawe sing kenteng ngono lho. Dadi mertuane sampean gak ragu-ragu. Oh iya memang pantes Welim Salim. Dadi mantune Pak Dugel. Waduh. Itu cocok. Wah, ngono. Ngono carane ngono. Ambil hatinya dengan amal solehmu, dengan kelakuanmu, ikhlasmu, dengan adab tata kerapamu, carane ngono. Prinsip santri begitu. Jauhi zina, jauhi pacaran, dekati calon mertua. Jauhi zina, dekati bukan mertua, calon mertua. Jauhi zina, prinsip santri gitu. Jauhi zina, dekati calon mertua. Dengan apa? Dengan amal soleh. Yo, termasuk dengan apa? Waalaikumsalam. Oh, gimana Bu? Kambing. Oh, cobi Mas Ano, jenengan. Oh, nggih. Nggih matur suwun sanget, Bu. Nggih, ngapunten ingkang kathah. Nggih. Jadi itu santri. Ngaji sing kenteng, sekolah sing kenteng, ngapalno Quran sing kenteng gitu. Itu begitu. Kamu akan calon mertua kamu akan tertarik. Waduh. Mas Hasan wis bocah ganteng, apal Quran, senengane ning sawah, gak gengsi manggul gabah. Wis panteng memang calon mantu iki. Ngono. Nggih. Ora kok sithik-sithik WA cewek terus. Ya apa yo, bar ngono diboncengno ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, munggah, medun gunung. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya ujung-ujung apa? LKMD, lamar keri meteng dhisik.
Astagfirullah. Naudzubillah. Santri kono jauhi zina. Jauhi pacaran, ya. Jangan kenal pacaran sebelum saya menikah dengan Jurumiyah. Sebelum menikah dengan Al-Qur'an. Sebelum menikah resmi dengan Alfiyah Ibnu Malik. Ngono santri ngono. Jauhi zina. Dekati calon mertua. Dekati dengan apa? Dengan ilmu, dengan takwa, dengan ihsan, dengan amal soleh. Ngono. Iya enggak apa? Ngon carane wong saiki aja los dol. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ngeten-ngeten iki. Santri harus bener-bener hatinya bersih, kerjaannya bersih, ilmunya bersih dari hawa nafsu yang tidak baik. Wana lan ing setuni, lan cara mertuane wis oleh kan enak. Iya enggak? Ya alhamdulillah. Yes. Bapak sampeyan wis sakarep kalih kula plek kalih kula. Biasane bintinen kula tukang rokok. Tukang martabak, penduan. Piye anak sampean nak tak pek aku. Oleh ora? Yo oleh to, Bro. Awake dhewe kan friend, kanca ya. Gak apa-apa sampean yo soleh, yo pinter ngaji, ya wis pinter nyambut gawe, cocok. Aku gak mamang, gak ragu nek anakku mbok pek kowe. Ha ngono carane. Ngono, dhewe kok wong saiki ya to. Anna qatil amdi ngoten niku. Wa anna lan ing setuhune iku alihi wajib ing atase wong. Apa adiatu? Adiatu. Diat gitu. In ufiya lamun den sepura sapa alihi qatil amdi. Wa sabaqalan dingin apa qatruha kira-kira diatu qatril mukmin. Wa bayanat lan pertela apa sunnatu sunnah. Anak yang setune bainal amdi yang dalam antarane mateni nejo wal khata ilan luput. Telan apa maneh qatlan ana mateni ngono, ana mateni gitu. Yusamadin arani apa qatal sibul amdi yang aran serupa mateni dah, kecuali membunuhnya itu dengan benda-benda yang tidak wajar, ya. Membunuh dengan apa jenenge, membunuh dengan cendok. Nah, cendok kan tempak, apa iso dibanteni nyoblos kan gak iso. Matene nggawa apa jenenge, centong plastik. Bek. Orang ini bersalah karena telah membunuh si A dengan centong wawal nasi. Itu namanya sibul amdi. Ya, hampir seperti sengaja, ya tapi sengaja. Ya contohnya koncone ngoten niku wau. Digoblok sajadah. Lah kok mati? Bek. Lah ini sibul amdi. Nah kan sajadah mosok iso ganggu ngiris, kan ta iso. Nah, itu begitu. Namanya sibul amdi gitu. Wala ngoten niku. Wa huwa utawi sibul amdi ku ayak ta'ala ing yen to mateni sapa wong hu ing man bima kelawan perkara layak talu. Layak ketulu kang ora bisa mateni apa magoliben ing dalem kaprahe. Ya memang bantal iso mateni. Ana wong dibekep sak ngene 10 menit mati. Enggak mati, ya enggak? Nah, itu. Ya, tapi tetap tentang kisos itu. Kalau kisos mengkorano kisos iku maujud wi ing dalem sibul amdi. Bal diyatun, bale wajib apa mbayar tebusan. Kal amdi kaya sengaja fi sifati ing dalem sifat. Wal khata ilan kaya mateni kelawan luput fi takjili ing dalem nyumayaake diat 3 tahun. Walhamlilan nanggungi ahli waris asobah. Nanggungi ahli waris asobah wa huwa utawi sibul amdi wal amdulan mateni nejo iku aula luwe utama bil kifarati kelawan bayar kifarah. Bil kifarati kelawan bayar kifarah minal khata'i sanging keluputan. Minal khata'i sanging keluputan. Wanuzilan dinturunake lama maros mangsani luput opo nafarun
sak pantan minas sahabati saking sahabat birajulin kelawan tetemu mim Bani Sulaim saking wong Bani Sulaim wa utawi rajul iku yasuku ngiring sapa rajul gunaman ing wedhus fasallama mongko salam sapa rajul alaihim ing atase nafarum minas sahabat faqal mongko do padha ngomong sapa nafarum minas sahabat ma salama ora uruk salam sapa rajul alaina ing atase kita illa takiyatan kejaba krana ngrekso awak takiyatan krana ngrekso awak berpura-pura ngono maksud fakotalu mongko padha mateni sapa nafar minas sahabat ing rajulun ngene wa istaqulan giring sapa nafarun goni mau ing wedhuse rajulun temurun ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina inda darabtum nalikane lunga sapa sira kabeh safartum tegese lunga sapa sira kabeh lil jihadi krana perang fisabilillah ing dalem ngluhurake agamane Allah fatabayyanu mongko amriyo pertelo sapa sira kabeh wa fikiratinan ya ini inilah yang dinamakan tabayyun istilah tabayyun ya. Jadi kalau seseorang misalkan ada peristiwa yang harus ditabayyuni dulu. Ditabayyun apa? Disidik ya, diselidiki ya. Bukan selidiki. Harus selidiki. Apa? Oh, selidiki. Harus diinvestigasi. Apa, Dok? Makanan apa? Pokoknya kudu diteliti. Nah, termasuk ini pernah ada kejadian ya, karena kecurigaan tanpa tabayun ada para sahabat yang mengeksekusi membunuh seorang laki-laki. Gara-gara baru disangka ya, baru tersangka, udah dibunuh. Makanya dalam hukum Islam itu ya sama, ada tersangka, ada terdakwa, ada terpidana. Nah, tingkatan hukum Islam, hukum agak nasional juga sama. Tersangka, disangka, iki wong penjahat kau nah, langsung didor, ya jojo, belum tentu. Maka tingkatan hukum syariah juga sama dengan hukum pidana Indonesia. Pertama orang tersangka itu tidak harus langsung dikatakan dia bersalah, enggak. Tapi dia dianggap orang yang tidak salah dulu, tapi diselidiki. Disangka, namanya orang disangka itu baru nyongko. Nah ini ada kejadian, nah ini ayat yang termasuk menjadi KUHP di Indonesia. Maka fatabayyanu, maka sebelum kamu menjatuhkan vonis harus diteliti dulu, diinvestigasi dulu. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka dalam hukum ada pertama ada tersangka. Kedua terdakwa. Kalau sudah kalau sudah diketok palu oleh hakim namanya terpidana. Lah itu sama ini. Maka sebelum itu harus, lah ini ada dulu, ada sahabat yang dikiranya itu orang kafir. Bang kita ndredeg. Assalamualaikum. Iki musuh Islam ini. Ini musuh Islam nih. Jangan-jangan dia itu pura-pura salam ini. Langsung dibunuh. Dicurigai orang kafir. Akhirnya orang itu mati dan kambingnya diambil. Ini mumpung orang kafir, kambingnya diambil. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Sebelum kamu menyerang suatu negara atau berperang, maka tabayyun dulu. Diselidiki dulu, diinvestigasi dulu. Nah. Wa fikiratin ing dalem wacan suwiji bil musalasati kelawan tak kang den titik telu bil maudhi'aini ing dalem panggonan loro
wala takulan aja padha ngucap sapa sira kabeh liman maring wong alqa kang nibake sapa man ilaikum maring sira kabeh assalamu ing ulo salam bialfin kelawan biulfin kelawan alus waduna halan tanpa ulfin aitahiyatin tegese rorobo. Nah, kalau dia sudah mengucapkan assalamualaikum ya harus berhenti dong. Itu. Maka seperti ajaran Rasulullah, selama dia mengucapkan salam jangan langsung dicurigai. Lah ini enggak. Ada orang dicurigai entah itu orang Islam atau non-Islam, dia salam. Karena pasukan dengan gagah. Dia salam, assalamualaikum. Nah, iki ora wong Islam iki. Pateni karena tidak tabayun, tidak investigasi, tidak menyelidiki dulu. Akhirnya ditegur oleh Allah Ta'ala dengan diturunkannya. Maka jikalau kamu mencurigai seseorang, maka harus tabayun. Memang kalau dia tuh ya kembali ke hukum, ya harus tersangka dulu. Tersangka, ini disangkakan. Kayak di pondok sini, ada barang hilang, diselidiki dulu. Oh, ada yang tersangka. Setelah tersangka disidang di sini menjadi terdak, maka di pondok juga sama, kita belajar hukum, ya toh. Pertama tersangka, sopo iki sing disangka iki? Sopo iki? Wifi adune kertune iso ilang iki. Ya. Ya, dalem. Ngono kuwi. Tersangka. Naik di sidang, terdakwa. Terus gua cekel terbukti vonis gundul. Ngene ya Allah nggih. Ngoten niku belajar. Iki kok duwite arek ilang piye ya? Selidiki, tabayun, jangan langsung nuduh. Harus ada saksi, ada bukti ya. Itu begitu. Tidak langsung sakarpe ngono diselidiki. Mesti kok kebenaran tak akan terkuak. Tinggal menunggu detik, jam, hari, minggu pasti akan ketahuan. Mulane di pondok satu jangan mencuri, jangan menipu, jangan membawa ketahuan nanti. Loh di sini tuh khalaqatul malaikat, mana ini jangan. Kalau kamu di pondok sampai ngerugikan orang, nanti kalau kamu pulang pondok bisa ruginya sampai 1000 kali lipat. Ya, makanya jangan ya. Pondok ini jangan suka bohongin pengurus, Pak Ustadz, jangan ya. Kamu nanti kalau ditipu anakmu 1000 kali mau apa enggak? Nggak mau kan? Maka di pondok jangan ngelanggar aturan. Kalau kalian sering ngelanggar aturan, nanti dilanggar anakmu, mau kamu? Lipat 1000 kali. Ya nggak mau toh? Makanya itu di pondok yang baik-baik, jangan ngelanggar aturan, jangan keluar pondok, ya. Itu loh. Kalau sudah disuruh A ya A, jangan kamu ngelanggar. Itu begitu. Supaya kita semuanya benar-benar bisa menjalankan ayat ini, fatabayanu tabayun, investigasi, menyeli, bukan menyelidik, menyelidiki. Itulah ajaran Islam. Jadi investigasi itu ajaran Islam. Investigasi terhadap suatu kasus pidana itu. Nama kultar muslim ngucap sapa surah hadi ing iki takiyatan ngoten. Tabetaguna hale pada amri sapa sira kabeh tadlubuna tegese pada amri sapa sira kabeh bidzalika kelan menemukatel aradul hayatid dunya ing bondo urip ana donya. Lah niki mereka membunuh orang ini terus wedhuse digeroyokan. Akhir langsung turun ayat Allah. Ayat Allah yang menegur para orang-orang ini yang tidak melakukan tabayun tapi langsung mengeksekusi. Mata ate kesi bondo kauripan donya minal ghanimati saking jarahan. Fa indallahi monggo iku ana ngersane Allah manggani munutawi pira-pira jaran kasiratun kang akeh. Tughni kang nyukupi apa maghanimu kasiratun kum ing sira kabeh. An qatli mithli sangi mateni padane rajul. Imalihi krana bondone rajul. Kadzalika kaya mengkono-mengkono man alqa kuntum ana sapa sira kabeh mingkoblu sangi sadurunge mateni. Tak tuksa tegese den reksa, tuksa tegese direksa apa dimaukum pira-pira awas sira kabeh. Wa ambaluk menan pira-pira banda sira kabeh bimujarradi qaulikum kelawan melulu ngucap sira kabeh. Kelawan muhung ngono wae, muhung ngucap sira kabeh
asyhadati ing kalimah syahadah. Faman mongko paring nikmat sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh bil istihari kelawan dadi kondang bil imani kelawan iman wal istiqomati lan jejeg nglakoni ibadah. Fatabayanu mongko amriya pertela sapa sira kabeh antak tulu ing yen to mateni sapa sira kabeh mukminen ing wong iman. Jadi kalau ada kasus pidana, maka dalam ajaran Islam ada namanya investigasi atau tabai, naik ke level tersangka, terdakwa sampai terpidana. Itu hukum Islam, ya. Antak tulung yen to fatabayanu mongko amriya pertela sapa sira kabeh antak tulu krana kuwatir yen to mateni sapa sira kabeh mukminan ing wong iman. Wa fa'alulan padha nglakonana sapa sira kabeh bidakhili kelawan wong kang manjing Islam, manjing fil Islam ing dalam Islam kama fuila kaya keterangan fuila kang den gawe apa mabikum kelawan sira kabeh. Innallaha ing sedune Allah iku kana ana sapa Allah bima kelan bareng ta'maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh iku khabirun waspada. Atujazi fa yujazi mongko males sapa Allah kum ing sira kabeh bi kelawan ma la yastawil qaiduna minal mu'minin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alim wal maghdubi alaihim waladdallin. Baca ke si Pak Ustaz. Ya Rabbana bi